Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kali ini kami akan mempersiapkan laporan berikut awal mata kuliah pembelajaran mesin untuk data tekstual. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Wayan Farhan Kelas Kedewa dengan NIM Kira 51, saya David Brokor Kesebu dengan NIM Kira 63, dan Imadi Profesor dengan NIM Kira 85. Laporan ini terdiri dari 5 bab, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, kemudian dan desain, lalu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan sementara dan rencana lanjutan. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Masalah utama dari proyek kami yaitu penelitian sebelumnya tidak representatif karena memang ulasannya cenderung kompleks dan mencakup beberapa aspek dalam satu teks. Jadi tujuan penelitian kali ini yaitu penerapan aspek-based sentiment analysis untuk mengidentifikasi aspek-aspek spesifik. Kemudian permasalahan ini sangat lain diselesaikan dengan pendekatan machine learning dan deep learning karena machine learning sendiri memiliki kemampuan untuk mengolah volume dan teks yang kompleks. Jadi penelitian ini menggunakan ByLSTM untuk memahami konteks kata secara utuh dan arahnya maju mundur. Sekaligus kita juga menggunakan bertopik untuk secara otomatis melakukan topik modeling juga. Solusi tradisional yang sudah ada atau solusi sebelumnya yaitu kurang representatif karena memang penelitian sebelumnya itu tidak mampu mengimplementasikan aspek-aspek spesifik yang dibahas dalam tulisan tersebut. Jadi inilah alasan kenapa kami menggunakan uh, aspek-based sentiment analysis dalam penelitian kali ini. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan dan cakupan solusi. Nah, tujuannya yang pertama itu mengetahui cara melakukan analisis sentimen di basis hard text. Kemudian cara mendapatkan model by LSTM dengan vertical kata fast text dan juga bertopik. Kemudian mengukur performa dari model yang dibangun. Nah, di sini ada model pendekatan, yaitu klasifikasi sentimen berbasis aspek menggunakan deep learning. Batasan sistemnya, yang pertama dataset diambil dari ulasan aplikasi TXID, kemudian panjang kalimat dibatasi juga, menghapus outlier yang lebih besar pada 2 kata, kemudian label sentimen dikelompokkan menjadi positif dan negatif. Kalau kita menghapus netral karena terlalu ambigu. Selanjutnya itu struktur tim dan kolaborasi pada pengerjaan proyek ini. Imade Tresna Mas bertanggung jawab pada pre-processing text dan juga pembuatan model aspek. Kemudian Farel bertanggung jawab atas pembuatan model sentimen dan melakukan eksplorasi data. Dan saya berperan dalam menyelesaikan kebutuhan, perancangan alur, dan juga perancangan akan muka sistem. Seluruh laporan yang ada di proyek ini juga dikerjakan secara bersama-sama agar konsisten dan juga siap disajikan. Next, kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan teoritis. Dari aspek-based sentiment analysis sendiri merupakan pendekatan untuk menganalisis opini yang tidak hanya menentukan kualitas keseluruhan ulasan, namun juga mengekstrak aspek-aspek yang spesifik dan juga memprediksi sentimen pada ulasan tersebut. Kemudian kita lanjut ke ByLSTM. ByLSTM CRF ini merupakan hasil modeling berurutan yang menggabungkan ByLSTM yang menangkap konteks kata dari dua arah dan juga conditional random field atau CRV CRF yang memastikan terisi label antar token mengikuti pola urutan yang valid. Selanjutnya di sini ada bertopik, merupakan sebuah topik model modern yang memanfaatkan representative text berbasis transformer untuk menghasilkan topik yang lebih akurat dibandingkan pendekatan-pendekatan sebelumnya seperti LD. Kemudian di sini ada preprocessing, jadi preprocessing yang kuat penting untuk memastikan kualitas dari dataset dan juga hasil model. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama ada case folding, noise removal, tokenization, stop loss, dan juga stemming. Selanjutnya yaitu confusion matrix. Ini alat dasar untuk mengevaluasi model klasifikasi yang menjadikan nilai true positif, false positif, true negatif, dan juga false negatif. Dihitung dari matriks utama yaitu precision, recall, dan juga advanced score. Kemudian yang kedua yaitu ada tinjauan empiris. Jadi ini ada jurnal, 5 jurnal terkait dengan penelitian kami. Yang pertama ada aspect-based sentiment analysis for Indonesian tourist attraction reviews using by LSTM. Kemudian analisis sentimen berbasis aspek ulasan produk menggunakan CNN dan by LSTM. Kemudian ada penerapan aspek-based sentiment analysis untuk identifikasi masalah, kualitas dan aplikasi Ipusnas. Kemudian ada improving sentiment analysis and topic extraction in Indonesian travel and reviews through bird fine tuning. Kemudian
Kita lanjut ke kaitan teori dan solusi proyek. Konsep-konsep utama dan perumusan bahasa alami terdapat untuk membangun sistem APT sentimen analisis pada usaha pengguna aplikasi Tools ID. Teori representasi kata berbasis support seperti fast text memberikan dasar kuat bagi sistem untuk menangani bentuk bahasa informal, singkatan, dan variasi ejaan yang umum muncul pada urusan aplikasi layanan tiket digital. Kemudian teori yang umum yang muncul, kemudian teori ekstraksi aspek berbasis sequence labeling menggunakan arsitek by LSTM CRF menjadi landasan dalam merancang model yang mampu mengenali aspek utama XID seperti kesediaan tiket, proses pembayaran, performa aplikasi, dan layanan pelanggan secara presisi. Selanjutnya, topik modeling seperti bertopik digunakan sebagai pendekatan pendukung untuk menemukan aspek baru secara unsupervised, terutama ketika ketersediaan data beranotasi terbatas. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wan Farhan Dekola Sadewa dengan NIM akhiran 51. Kali ini ingin menjelaskan mengenai bab 3 terkait analisis dan desain. Untuk bab yang pertama, yaitu mengenai problem understanding, yaitu adapun identifikasi permasalahan kami, yaitu mengenai kesulitan dalam menganalisis sentimen pada ulasan aplikasi TixID yang bersifat kompleks. Analisis sentimen sederhana yang hanya melihat polaritas keseluruhan kalimat seringkali tidak representatif karena satu ulasan tidak hanya memiliki sentimen, tetapi juga aspek yang dibahas. Masalah ini layak diselesaikan dengan pendekatan machine learning, khususnya aspek based sentiment analysis, untuk mengidentifikasi aspek spesifik seperti fitur, transaksi, pelayanan, dan menentukan sentimen untuk aspek tersebut secara otomatis. Solusi secara manual tidak efisien mengingat banyaknya jumlah ulasan yang masuk. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu untuk membangun model yang dapat melakukan analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan TixID menggunakan metode by LSTM dan bertopik dengan fokus klasifikasi. Adapun batasannya, dataset diambil dari ulasan aplikasi TixID dengan panjang kalimat yang dibatasi sebanyak sehingga 200 kata. Label sentimen juga dikelompokkan menjadi positif dan negatif. Mengapa kami tidak menggunakan netral? Karena netral itu cukup ambigu, yang dimana rencananya kami ingin menggunakan skor 3 untuk sentimen netral. Namun, saat kami melakukan pengecekan pada ADA, ternyata skor 3 itu lebih mengarah ke sentimen negatif. Sehingga untuk skor netral, untuk sentimen netral, kami hapus. Kemudian, adapun stakeholder analisisnya, yaitu mengenai pengembang sistem, yaitu membutuhkan pemahaman mendalam mengenai arsitektur by LSTM dan pengelolaan data teks. Kemudian, pengguna akhir membutuhkan insight mengenai aspek mana dari aplikasi yang mendapatkan respon positif atau negatif dari pengguna. Untuk analisis data yang tersedia, untuk jenis datanya, adapun data tekstual berupa ulasan pengguna, yaitu reviews ataupun ulasan, dan juga data numerik berupa score rating, yaitu score. Sumber datanya yaitu dataset TixID yang diperoleh dari website Kaggle dengan jumlah data sebanyak 15.230 data. Adapun pelabelannya menggunakan pendekatan supervised learning dengan label yang diturunkan dari kolom skor, yaitu 4 hingga 5 menjadi sentimen positif dan 1 hingga 3 menjadi sentimen negatif. Adapun kriteria keberhasilan untuk proyek ini yaitu diukur berdasarkan performa model klasifikasi dengan metrik akurasi, precision, recall, dan juga advanced score. Selain itu, kami juga melakukan analisis dengan confusion matrix untuk melihat detail kesalahan pada model. Adapun untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai requirement analysis, itu mengenai kebutuhan fungsional kami, sistem harus dapat menerima input dari dataset ulasan dari TixID. Sistem harus dapat melakukan preprocessing pada input baru dengan pipeline yang sama dengan dataset yang ada pada training. Sistem harus mampu mengklasifikasikan ulasan baru menjadi kelas positif maupun negatif menggunakan model by LSTM yang CRF yang dibuat. Dan yang terakhir, sistem mampu mengekstrak aspek dari ulasan baru yang diinputkan. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, model diharapkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam membedakan sentimen positif dan juga negatif, serta prediksi aspek dengan target akurasi di atas 80%. Model harus dapat menangani data teks yang memiliki panjang bervariasi hingga 200 kata.
Untuk pipeline yang dibuat juga harus konsisten dan juga dapat dijalankan ulang dengan stabil. Kemudian ada pun kebutuhan datanya. Untuk data yang digunakan pada project ini yaitu dataset TixID yang didapatkan melalui website Kaggle dengan beberapa fitur kolom. Namun yang digunakan hanyalah kolom konten dengan tipe data string dan juga score dengan tipe data integer. Untuk volume data yang digunakan yaitu sebanyak 15.320 data seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan 10.000 untuk data positif dan juga 5.320 data untuk data negatif. Kemudian lanjut ke sistem desain mengenai alur proses. Untuk project ini yaitu dimulai dengan pengumpulan data, yaitu yang kami lakukan mencari data lewat website Kaggle. Kemudian kami melakukan EDA atau eksplorasi data untuk mengecek karakteristik data. Setelah itu preprocessing untuk membersihkan data hingga model dapat mencapai akurasi yang lebih baik. Kemudian ada topik modeling untuk mendapatkan topik utama dari dataset yang sebelumnya hanya ada kolom skor dan juga ulasan. Kemudian kita lakukan sentimen labeling sesuai dengan skornya. Dan juga setelah itu data ulasannya diubah menjadi representasi kata fast text. Setelah itu pembuatan dan training model Bayesian untuk aspek dan juga untuk sentimen. Kemudian dilakukan evaluasi untuk kedua model. Selanjutnya ada pun activity diagram kami, yaitu dari pertama, yaitu mengumpulkan data ulasan TixID. Selanjutnya melakukan preprocessing data. Jika datanya imbalance, seperti data kami, yaitu positif 10.000 dan juga negatif 5.320, terapkan class weak, berarti mengarah ke ya. Jika data tidak imbalance, bisa lanjut. Selanjutnya, dilakukan vektorisasi teks ulasan menggunakan fast text, dan dilakukan identifikasi dan kelompokkan aspek menggunakan bertopik, dan juga latih model klasifikasi aspek menggunakan BaySTM. Pada proses yang sama juga dilakukan untuk melatih model klasifikasi sentimen menggunakan BaySTM. Setelah dua model berhasil dibuat, kemudian diintegrasikan antara model aspek dan juga sentimen. Setelah itu, model dapat digunakan untuk menganalisis sentimen berbasis aspek dan dapat dievaluasi kinerjanya menggunakan akurasi, F1 score, dan juga confusion matrix. Adapun desain komponennya dari sini preprocessing, yaitu untuk tahapan untuk membersihkan data sebelum diberikan ke model. Yaitu ada langkahnya case folding, noise removal, normalization, stopword removal, dan juga stemming. Untuk representasi katanya, yaitu menggunakan fast text untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik, yang dimana dipilih karena kemampuannya menangani kata-kata yang tidak ada di dalam kamus. Nah, untuk pemilihan model yang digunakan, yaitu untuk pemberian label aspek pada dataset kami menggunakan model bertopik, yang dimana dataset yang telah berisi label sentimen dan juga aspek, kemudian akan kami gunakan untuk melatih model Bayesian yang dapat memahami konteks kalimat dari dua arah. Dan untuk training dan evaluasinya, model dilatih dengan hyperparameter tuning, seperti mengatur jumlah unit LSTM, layers, dropout, dan juga learning rate-nya. Untuk evaluasi yang dilakukan menggunakan confusion matrix dan metrik evaluasi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Adapun desain antarmukanya yaitu dapat dilihat di sini ada mockup-nya, yaitu untuk single input, yang dimana kita dapat menginputkan satu buah ulasan atau kalimat, dan dari sistem akan memprediksi apakah itu sentimen positif dan juga aspeknya apa. Dan juga ada multiple input, yang dimana kita dapat melakukan penginputan data baru dengan menggunakan files, dan akan dilakukan analisis secara langsung untuk semua ulasan tersebut, sehingga dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Tresnanda Mas.
Perkenalkan, nama saya Imade Tresnanda Mas dengan NIM 2208561089. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yaitu pertama di bagian eksplorasi data ya. Jadi eksplorasi data ini kita lakukan untuk mengenal data kita lebih lanjut ya. Jadi kita harus mengetahui apa aja sih isi dari data kita, seperti panjangnya, bahasanya, lalu juga mungkin ada typo-typo yang dapat terlihatnya. Jadi di sini, yang pertama kita lakukan itu adalah mendrop kolom yang tidak diperlukan. Nah, jadi dari Kaggle, itu dia berisikan banyak kolom ya. Jadi ada kolom review ID, username, user image, thumbs up count, review created version, add, reply content, replied add version, content, dan score. Jadi itu kita hanya membutuhkan kolom konten dan kolom score, karena kolom konten itu merupakan teks review dari user terhadap aplikasi Tix ID, dan kolom score itu adalah nilai yang diberikan oleh user dari reviewnya. Nah, sedangkan kolom-kolom lain itu tidak relevan. Jadi kita lakukan drop kolom. Jadi dapat terlihat di gambar ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana sih panjang dari ini ya, review-review yang kita miliki. Nah, jadi ini kita gunakan box plot untuk ngeplot panjangnya. Nah, ini adalah panjang dari kata-kata ya. Jadi misalnya di satu review itu ada 5 kata, 10 kata, dan sekian. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat outlier. Jadi dari 200 sampai ke atas itu ada yang beberapa data yang panjangnya melebihi 200 kata, dan ada yang juga hampir mendekati 350 kata. Jadi agar tidak tercipta anomali, kita pangkas datanya itu ya. Jadi maksimal dia hanya ada 200 kata maksimal. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengecek distribusi skor. Nah, setelah kita melakukan pemangkasan, kita cek ternyata skor 5 itu memiliki nilai yang paling banyak ya, diikuti dengan skor 1, 4, 3, dan 2. Nah, jadi dapat terlihat bahwa otomatis ketika kita melakukan label sentimen akan terdapat class imbalance, di mana ada suatu kelas yang rasionya dia itu melebihi 50%. Jadi dia itu tidak satu banding satu gitu ya rasionya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan melakukan hipotesis bahwa di dataset kita ini terdapat 3 label sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Nah, untuk pembuktian hipotesis yang kita lakukan itu akan dilakukan menggunakan word cloud. Nah, jadi di sini hipotesisnya adalah review dengan skor 4-5 itu positif, 3 itu netral, dan sisanya adalah negatif. Nah, kalau kita lihat ini ada tren ini ya. Di word cloud positif dan word cloud negatif itu dua-duanya memiliki kata tidak. Nah, itu kalau kita lihat dalam unigramnya ya. Sedangkan kalau kita lihat dia dalam konteks bigram, maka baru terlihat bahwa walaupun ada sama-sama kata tidak, tapi konteks penggunaannya berbeda, yaitu di positif adalah tidak antre. Ya, kalau kita nggak ngantre itu kan artinya bagus ya, kita nggak perlu nunggu lama. Sedangkan kalau di negatif, nah dia tuh tidak buka, tiket tidak. Nah, tiket tidak ini mungkin di Telegram baru kelihatan, yaitu tiket tidak dapat terbeli gitu misalnya ya. Aplikasi tidak terbuka nanti mungkin ya. Nah, kalau kita lihat juga di Telegramnya, tidak beli tiket, Tix ID tidak, lalu dana potong, beli tiket tidak. Nah, pesan tiket tidak, top up tidak buka aplikasi. Nah, misalkan di workload positif, nah itu antri beli tiket. Mungkin ini sesungguhnya adalah tidak antri beli tiket ya kalau kita gunakan program gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat workload netral di unigram, bigram, dan trigramnya, maka netral ini lebih ini ya, nuansanya lebih mirip terhadap word cloud negatif. Nah, oleh karena itu, setelah kita melakukan hipotesisnya, ini kita akan uji dia
uji dia sekali lagi dengan melakukan training model ya. Kita training model gimana sih model yang menggunakan 3 label dan menggunakan 2 label, performanya bagaimana. Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan pre-processing dulu. Nah, pre-processing yang kita lakukan itu yang pertama adalah case folding, lalu juga kita melakukan support removal. Jadi di sini adalah hasil case foldingnya. Nah, jadi lihat Indonesia yang hurufnya besar itu menjadi huruf kecil. Nah, juga aplikasi menjadi aplikasi kecil, kepada menjadi kepada yang kecil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan remove noise. Jadi remove noise ini maksudnya kita cuman mengambil kata-kata aja, huruf-huruf aja di teks kita tuh ya. Jadi elemen HTML, angka-angka, tanda baca, itu akan hilang semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya. Nah, lengkap, koma, dan worth it. Nah, di remove noise-nya lengkap dan worth it, komanya hilang. Nah, begitu ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan slang normalization. Jadi ini maksudnya adalah kita mengubah kata-kata yang tidak baku menjadi bentuknya yang baku. Jadi contohnya mana dia? Nah, jadi sini user itu berubah menjadi pengguna. Apa lagi ya? Oke, mungkin di previewnya nih baru kelihatan itu saja ya, tapi sesungguhnya dia lebih banyak lagi. Jadi contohnya YG menjadi yang, DN menjadi dan lain-lain lagi. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan stop words removal. Jadi ini kita menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna semantik, makna yang tidak terlalu bermakna ya. Jadi contohnya, ini aplikasi di Indonesia tetapi sinopsis film, jadi aplikasi Indonesia sinopsis film bahasa Inggris. Lengkap dan user friendly, lengkap pengguna friendly. Nah, kepada yang terhormat PT Elang Jaya ini, terhormat PT Elang Jaya tolong perbaiki. Nah, lalu yang terakhir itu kita lakukan stemming. Jadi stemming itu mengubah kata-kata yang berisi imbuhan menjadi bentuk dasarnya aja. Jadi misalnya ada kata memakan, itu akan berubah menjadi makan. Jadi imbuhannya dihilangkan. Jadi mungkin di sini tidak terlalu terlihat ada kata yang dihilangkan imbuhannya, tetapi stemming itu melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan sementara dan rencana lanjutan. Nah, tadi saya sempat mention ya, itu dilakukan pengetesan dengan melakukan training model. Nah, hasilnya adalah model dengan 3 kelas negatif, positif, dan netral itu menunjukkan performa yang kurang optimal karena ada ambiguitas dalam data netral ya. Nah, ketika kita melakukan penghapusan kepada kelas netral, lalu kita menggunakan 2 kelas yaitu biner positif dan negatif, hal tersebut meningkatkan akurasi dan F1 score secara signifikan. Nah, lalu model BLSTM dengan representasi hashtag yang dilatih itu terbukti mampu melakukan klasifikasi sentimen dengan baik. Yang jadi itu dapat digunakan sebagai landasan untuk tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kami itu yang adalah melakukan topik modeling menggunakan bertopik untuk memberikan label aspek pada dataset kita. Nah, setelah kita mendapatkan label tersebut, kita akan melatih model BLSTM khusus untuk klasifikasi aspek. Dan pada akhirnya kita akan melakukan evaluasi akhir aspek based sentiment analysis secara utuh. Jadi kita menggunakan BLSTM untuk aspek dan BLSTM untuk sentimen. Lalu kita gabungkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.